Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1094 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul J. Garcia Saturn. Dari judul, jelas bahwa Gorosei yang satu itu akan mendapatkan cukup banyak sorotan dalam chapter terbaru ini. Gorosei merupakan orang-orang dengan posisi yang sangat tinggi, sebab mereka adalah 5 kepala pemerintah dunia satu tingkat di bawah Im Sama. Para Gorosei memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam cerita One Piece. Dengan begitu, apabila ada salah satu Gorosei yang menjadi sorotan dalam suatu chapter, maka chapter itu pasti akan sangat menarik. Diketahui bahwa Gorosei Saturn akhirnya memulai pergerakan. Dia tidak datang ke Pulau Egghead hanya untuk mengawasi saja, melainkan dia pun akan beraksi apabila keadaan mendesak. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Vegapunk dan Atlas telah turun dari Fabrio Pass. Di sana, tujuan Vegapunk adalah untuk mencari dan menolong Jewelry Bonnie. Sedangkan tujuan Atlas adalah untuk mengambil alih kendali Pacifista Mark III. Sebelumnya, Pacifista Mark III telah diperintah oleh Kizaru untuk menjadi sekutu bagi Angkatan Laut. Maka dari itu, Atlas harus mengambil alih dengan memberikan mereka perintah yang berbeda. Atlas pun berhasil melakukan hal itu. Dia memberi perintah kepada para Pacifista Mark III untuk memusnahkan semua Angkatan Laut di Pulau Egghead. Dengan begitu, para Pacifista itu kembali menjadi musuh bagi Angkatan Laut. Sepertinya hal itulah yang menjadi pemicu bagi Gorosei Saturn untuk bergerak. Gorosei memiliki otoritas yang lebih tinggi dari Vegapunk dalam memberi perintah kepada para pasifista. Jadi sepertinya Saturn berencana untuk mengambil kembali kendali dari para pasifista Mark III. Para pasifista model baru itu memiliki kekuatan yang cukup hebat sehingga mereka bisa sangat berguna sebagai sekutu. Tak heran kedua belah pihak berebut untuk mendapatkan kendali mereka. Belum diketahui apakah Gorosei Saturn telah berhasil mengambil alih kendali pasifista atau tidak. Tapi yang telah diketahui dari spoiler adalah Gorosei itu telah memperlihatkan kekuatannya. Seperti yang diketahui dalam kilas balik di Mary Joyce, para Gorosei dan Im Sama bisa berubah wujud. Hal tersebut menandakan bahwa mereka merupakan pengguna kekuatan buah iblis. Kemungkinan besar adalah Zoan, sebab semuanya tampak bertransformasi menjadi makhluk misterius. Hanya saja saat itu semua bentuk perubahan mereka hanya ditampilkan berupa siluet saja. Dengan begitu, maka tidak diketahui mereka berubah menjadi makhluk apa, sebab siluet yang muncul terbilang kurang jelas. Namun, dalam chapter terbaru ini, kekuatan Gorosei Saturn ditampilkan dengan jelas. Dia bisa berubah menjadi suatu makhluk tertentu dengan kekuatan yang luar biasa. Jika dari level kekuatan, entah kekuatan mereka di level Admiral, Yonkou, atau bahkan melampauinya. Hal itu memang masih belum jelas. Hanya saja karena Gorosei Saturn akan mulai beraksi di Pulau Egghead, maka sehebat apa kemampuannya pasti bisa diukur. Dari spoiler juga diketahui bahwa bentuk perubahan yang akan digunakan oleh Gorosei Saturn dalam chapter kali ini adalah mode Awakening. Jadi, sang Gorosei itu telah mencapai tahap Awakening dari kekuatan buah iblisnya. Tentu hal tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan, mengingat Gorosei pasti sudah sangat ahli dalam penggunaan kekuatan buah iblis mereka. Yang menarik di sini adalah seberapa hebat Awakening dan teknik apa saja yang bisa dia lakukan. Selain menampilkan kekuatan dari Gorosei Saturn, chapter terbaru ini juga akan memperlihatkan kelanjutan pertarungan Luffy melawan Kizaru. Seperti yang kita tahu, mereka sudah mulai bertarung sejak beberapa chapter yang lalu. Luffy telah memasuki mode Gear 5 yang membuat dia bisa bertarung dengan teknik yang bervariasi. Meski begitu, tapi Kizaru bisa memberi perlawanan yang sangat baik. Bahkan dalam chapter yang lalu, sang admiral itu berhasil menggores pipi Luffy. Pertarungan mereka dalam chapter terbaru ini sepertinya akan berlangsung dengan semakin intens. Luffy harus mengeluarkan lebih banyak teknik dalam pertarungan melawan Kizaru, sebab teknik-teknik sebelumnya yang dia pakai masih kurang efektif.
Di sisi lain, Kizaru juga harus bertarung dengan semakin serius dalam menghadapi Luffy. Kizaru memang musuh yang kuat bagi Luffy, namun sepertinya musuh yang lebih kuat lagi di sana adalah Gorosei Saturn. Walau kini Luffy sedang sibuk menghadapi Kizaru, tapi karena Gorosei Saturn sudah mulai bergerak, maka itu menandakan cepat atau lambat Luffy pun akan berurusan dengan Gorosei tersebut di Pulau Egghead. Mungkin pada akhirnya nanti, Gorosei Saturn harus dilawan oleh trio monster secara bersamaan. Itu karena Luffy telah terlebih dahulu bertarung melawan Kizaru. Tenaga Luffy pasti akan terkuras banyak dalam duel melawan Admiral itu. Walau kemungkinan Luffy untuk menang melawan Kizaru cukup besar, tapi dia pun pasti akan mengalami cukup banyak luka. Dengan kondisi tidak prima seperti itu, maka rasanya Luffy tidak akan bisa mengalahkan Gorosei Saturn sendirian. Jadi, ada kemungkinan nanti Zoro dan Sanji akan membantu Luffy menghadapi Gorosei tersebut. Jika pertarungan trio monster melawan Gorosei Saturn benar-benar terjadi, maka hal itu pasti akan sangat menarik dan membuat dunia gempar. Selain memikirkan soal Gorosei, pihak bajak laut topi jerami juga harus memikirkan tentang pasukan angkatan laut yang ada di sana. 9 Vice Admiral dan 30.000 pasukan tidak akan tinggal diam dalam konflik di Pulau Egghead. Namun, pada akhirnya nanti, mereka pasti akan menang. Ada potensi sekutu-sekutu kuat membantu bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Selain itu, masih ada pula Ancient Robot yang pada 2 chapter yang lalu tiba-tiba aktif. Robot tersebut kemungkinan besar akan memainkan peran penting dalam membantu bajak laut topi jerami dan Vegapunk. Mungkin setelah Gorosei Saturn mengambil alih kendali para pasifista, yang akan dia lawan selanjutnya adalah Ancient Robot. Gorosei Saturn juga pasti telah menyadari kebangkitan robot kuno itu, sehingga alasan mengapa dia langsung menggunakan mode awakening adalah dia bersiap untuk melawan robot kuno itu. 200 tahun yang lalu, robot kuno pernah menyerang Mary Joyce, jadi pasti para Gorosei bisa merasakan jika robot kuno telah bangkit kembali. Pertarungan Gorosei Saturn melawan Ancient Robot akan menjadi pemanasan yang sangat bagus, dan kita juga bisa melihat seberapa hebat kekuatan Gorosei itu. Sepertinya, kekuatan Gorosei Saturn juga berkaitan dengan namanya. Penamaan dari planet Saturnus mengandung cerita mitologi, karena nama tersebut diambil dari nama dewa agrikultur Romawi, yaitu Dewa Saturnus. Dalam mitologi Yunani, Dewa Saturnus dianggap sama dengan Kronos, sang pemimpin dari para Titan. Dengan begitu, kemungkinan besar kekuatan dari Gorosei Saturn adalah Hito-Hitonomi model Kronos. Kekuatan tersebut membuat dia bisa berubah wujud dan mendapatkan peningkatan kekuatan fisik yang sangat besar. Di dunia nyata, banyak cendekiawan Helenis yang menyamakan Kronos dengan sang dewa waktu. Jadi, jika Eiichiro Oda mengambil referensi itu, maka pada cerita One Piece, kekuatan spesial Kronos yang dimiliki oleh Gorosei Saturn akan berkaitan dengan waktu. Membahas soal kekuatan waktu, kita telah mengenal buah iblis paramesia Toki-Toki no Mi yang membuat penggunanya atau orang lain melompat ke masa depan. Kekuatan waktu dari Hito-Hitonomi model Kronos tidak akan seperti Toki-Toki no Mi, melainkan kekuatan tersebut adalah untuk memanipulasi waktu terhadap diri sendiri, orang lain, atau objek di sekitar menjadi tidak sesuai dengan perputaran waktu normal. Dengan kekuatan itu, Saturn bisa membuat dirinya sendiri bergerak dengan sangat cepat karena dia memanipulasi waktu pergerakannya. Hal itu tentu sangat bagus untuk dipakai melancarkan serangan. Dia juga bisa membuat orang lain bergerak sangat lambat dengan cara memanipulasi waktu pergerakan orang itu. Teknik itu mirip dengan kekuatan Foxy, tapi penggunaannya tentu jauh lebih hebat dan jauh lebih efektif. Kemampuan dari Gorosei Saturn untuk memanipulasi waktu benar-benar sangat berbahaya. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1094. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.